bro, kayak ada room dari drumnya itu sendiri gitu loh. Dari ruangan itu sendiri tuh lu bisa, wah anjing, gede ya. Enggak. Semua itu pada porsinya, semua pada di depan, tenang, tonalnya. Oke, saya Nadex, balik lagi sama gue Kevik dan gue masih sama Ko Jim dari Grand Automax. Iya. Nah, di mobil CR-V hybrid ini, apa ya, gimana ngomongnya? Ini mobil tenang banget, karena hybrid kan. Iya. Kadang pakai baterai, kadang bisa pakai bensin. PHEV ya, PHEV bukan? Jatuhnya PHEV bukan ya? Yeah. Gue takut salah nih. Tapi yang gue rasain mobil ini pas waktu lagi masuk, kadang ger. Tapi halus banget. Nah, ini pas lagi mode EV ya. Ini lagi mode EV bukan? Yeah. Mode EV ya? Yeah. Kalau gue agak sedikit. Oh, nggak bisa. Dia nggak bisa, karena di parking mode. Nah, mobil ini upgrade-nya kurang lebih 50-an. Atau ya, sekitar gitulah. Sekitar kurang lebih 50-an ya. Karena ownernya ini belinya satu-satu. Ya, gitu. upgrade-nya perlahan-lahan, satu demi satu. Ya, satu-satu. Jadi nggak langsung brek satu mobil ini. Jadi pertama kali yang dia beli itu apa kok? Dia sebenarnya ada beberapa pindahan dari mobil yang sebelumnya. Jadi yang dari sebelumnya itu power. Terus ini kemudian upgrade pertama di speaker dulu, speaker 3-way. Yang terpasang di mobil ini itu apa kok? Ini untuk speaker depan 3-way kita menggunakan ground zero nuklir. Oh, ini pakai nuklir. Iya, ini dia bahannya carbon fiber. Itunya, yang mid range ya? Iya, mid range dan mid bass. Mid bass itu dari karbon. Iya, dari karbon. Oke, terus housingnya dari mid range-nya itu ke body bukan? Mountingnya. Jadi ini rigid banget nih. Oh, ini yang pilarnya ke body. Jadi yang housingnya ini ke pilarnya. Oke, tapi rigid loh. Iya. Oke, ada ngelakuin treatment apa di bagian pintu? Untuk pintu kita pasang peredam vibro ini 3 lapis. Kemudian untuk door trimnya kita pasang lagi silent cord absorber. Oh, pakai absorber. Iya. Nah, di bagasinya, nah ini masih nyala nih. Lagi ngisi ke belakang. Iya. Mulai ngecas. Kecil banget getarannya. Nah, di bagian belakang kosong banget, cuma tinggal ada subwoofer. Dia pakai apa tuh kok? Itu pakai subwoofer dari Ground Zero tipe uranium 10 inci. Ya, betul. Nah, yang DSP powernya dia pakai 2, itu semua ada di bawah bangku kita. Yang di bawah bangku kita itu pakai rodek yang tipe lama, itu rodek apa kok? Competition series. Yang masih original ya? Ya, masih original rodek dari USA dulu. Itu lama banget, tapi komponen udah dicek, udah nggak masalah kok? Nggak ada masalah. Yang di sebelah Kalau kiri? di sebelah sini kita ada power dari Crescendo, itu tipe Evo 7A6, itu power 6 channel ya. Kemudian untuk prosesornya menggunakan Goldhorn P2 DSPA. Oh, DSPM. Ya, itu udah prosesor include DSPM dan high-res player. Udah ada player ini? Iya, udah playernya, jadi bisa memutar lagu sampai 24 bit. Oke, yang bagian amplifier ini larinya itu kemana aja kok? Yang amplifier yang 6 channel. Ya, 6 channel itu langsung kita main full aktif ya ke Twitter, mid range dan mid bassnya. Kalau yang monoblock yang langsung ke ground zero uranium. Pasti ke subwoofer. Iya. Oke, nggak usah lama-lama, kita dengerin lagu pertama. Yuk, kita dengerin garingnya. Di depan ini udah ada diffuser ya kok ya? Iya, ada diffuser untuk menghilangkan pantulan.彷徨路前，回望這一段。你吻過我的臉，曾是不清變。回去想，終有一天，夜雨中找不到打算，讓我孤單這邊，1點鐘等到3點。相見，仍是我心願。我也有我感覺，難道要遮掩？
若已經不想跟我相戀，又卻怎麼口口聲聲地欺騙？讓我一等再等，再等一天共你拾回溫暖。情長雨點，只斷難斷，於是去想，僅是凌亂。我已經不想跟你痴情，我有我的尊嚴，不想再受損。無奈我心要變難變，道別再等也未如願，永遠在愛與痛的邊緣，應該怎麼決定挑選？Jangan gua gak mau komentar dulu. Lu kan baru pertama kali denger lagu ini. Iya. Ini pakai USB gua ya soalnya. Menurut lu asiknya di mana mobil? Asiknya di mana nih suaranya? Ini yang paling gua suka sih di vokalnya ya. Terutama kalau orang Medan, wah lagu-lagu gini pasti suka. Berarti gua gak salah lagi dong. Iya, betul. Orang-orang Medan yang suka old school lah, yang rada old school, terus lagu-lagu Kantonis, Mandarin itu pasti suka. Itu Kanton, Mandarin, cewek, seksi, bukan itunya, maksudnya suaranya. Suaranya bisa terdengar seksi, bisa jelas tapi nggak pedas. Itu kan dia trompet tuh. Kagak ada yang nyembur ya, maksudnya nyembur itu seperti kayak buyar gitu kalau nyembur itu kayak nembak ke muka lu, shouty ke muka lu gitu. Enggak. Semua itu pada porsinya, semua pada di depan, tenang, tonalnya tertata rapi gitu loh. Gimana sih ngomongnya? Tertata gitu loh suaranya. Nah, pintu nggak dikeluarin ya? Berarti masih di dalam. Ini masih di dalam posisi OM-nya ya. Untuk mid bass-nya masih di posisi OM-nya. Gua nggak bisa kasih tahu lagunya di mana, lu pakai sajam aja dah. Karena bahasa Mandarin gue kagak ngerti itu tulisannya. Lu bisa baca nggak tuh? Gue kayak gak ngerti juga.
banyak. Ini Carmen yang marcin. Petikannya, senar gitarnya yang kena kuku, gitu. Terus tadi kalau misalkan lu perhatiin, tadi gue tunjuk-tunjuk begini di lagu ini, itu lu bisa, kalau misalkan lu pakai headset gitu ya, lu kedenger kayak positionnya, itu bisa dia bisa main suaranya kiri kanan. cening teng 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 gitu. Memang sekilas cuma ya memang di setting sound engineeringnya nyetingnya seperti itu gitu loh. Jadi suaranya bisa ke kiri ke kanan. Udah gitu di sini subnya tidak gede. Di sini subnya tidak gede. Bukan mobil ini subnya nggak gede. Bukan itu maksudnya. Memang asal lagunya yang Carmen ini tuh subnya memang tidak gede. Gebuknya tidak agresif. Nah, mid sama high dia gitarnya mid sama high kan. Untuk bodinya kan dari mid bass. Pang rak tak tak gitu. Itu kan yang kerja kalau nggak salah, kalau misalkan gua salah lepas tahu. Jadi ada bagian yang mid sama mid bass itu yang bunyi bak gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan yang tadi kan yang main gitarnya itu sampai kecil-kecil loh. Ting 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 itu baru mid high. Iya, betul. Jadi kan dia ngisinya yang ini ke atas, yang mid range ke atas, dia ngisi yang ke bawah juga, ngebantu semuanya. Gitu. Nyatu lah semuanya. Tapi buat gua ini udah bukan gua nggak bilang on point ya. Tapi kayak lu pada posisinya gitu, porsinya masing-masing itu gede kecilnya itu kedengeran semuanya. Gila. I want a 2 and 3 and... Do you know this song? You do. It's not about LA. Sorry. Whoa! Very nice. Whoa! Alright. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast done on one side, and you can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, walking cane here at my side. I take it everywhere I walk. I'm an Englishman in New York. She's a man to suffer ignorance and smile to yourself, no matter what they say. Whoa, I'm a lady, I'm a legal lady, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm a lady, I'm a legal lady, I'm an Englishman in New York. Not a state propriety, cause he's your own variety. You could live up as the only one. Gentleness, sobriety, the rare of this society. I not a care that's brighter than the sun. Whoa, whoa, whoa. Pas gue bilang merinding, paham dong maksudnya yang di mana? Yang sewaktu dia drumnya solo, terus dia ngajak Sting, ini yang nyanyi Sting itu ngajak audiensnya itu nyanyi bareng pasti kayak begini gitu loh. Dia lempar mic gitu kan. Lihat di belakang sewaktu drumnya, Terus suara drumnya itu dari piringan kecil, besar, semua terasa satu-satu begitu nyata ya. Kayak nonton konser kan di depan kita. Kongkernya. Jadi tuh gini tuh ternyata. Gue udah tahu nih, setelah keluar Jakarta gue udah tahu, oh ternyata banyak juga jagoannya.
kick bass gua. Wih.街邊焦急的我，餐廳憂鬱的你，隔片沙玻璃，兩眼帶寫傷悲。交通燈邊的我，緊抱心愛的你，聽呼吸聲，確已急速到死。冷雨撲向我，點點紛飛，天都高溫波濤，由你湧起。個個說我太狂，笑我不羈，敢於交出真情，那算可悲。狂抱擁不需休息的吻，不需呼吸空氣，不需街邊觀眾遠離微雨中，身邊車輛飛過，街裏路人走過，交通燈催促過，剩下獨是我跟你。收緊一雙手臂，箍緊身邊的你，透過濕恤衫貼向你的腹肌，身邊多少指責都已一概不理，愛得真心我倆應該問死。冷雨撲向我，點點紛飛，錢都高溫波濤，由你湧起。個個說我太狂，笑我不羈，敢於交出真情，那算可悲。狂抱擁不需休息的吻。 Roomnya anjing. Oke, room gimana ya? Ruang dari permainannya drumnya itu sendiri sama ada itu bukan echo. Jadi kayak ada room dari drumnya itu sendiri gitu loh. Dari ruangan itu sendiri tuh lu bisa, wah, anjing gede ya. Oh, roomnya gede tuh ternyata. Nah, yang sewaktu di awal dia ada yang pelan banget, digetoknya pelan banget. Itu makanya gue, oh, dia dari kecil kayak gede, duduk, duduk. Anjir, lu susah gak sih nyari kayak beginian? Sebenarnya ya kalau mau bilang susah, gampang-gampang susah ya. Kadang kalau kita pas nyeting, pas langsung ketemu bisa ya bentar aja. Tapi kadang bisa susah, agak lama buat cari. Ya gampang-gampang susah lah. Susah ini CRV apa? CRV sebenarnya CRV termasuk lumayan gampang ya. Apalagi ini CRV hybrid, ini kan sangat tenang. Itu jadi, dia. Jadi kayak ini posisi mid bass biarpun OM, tapi kick bassnya terasa tetap di atas kan. Jadi ya kalau untuk bangun audio CRV termasuk mobil yang bagus menurut gua.
Oke, berarti asumsi gua, lu belum tahu lagu ini kan? Belum tahu. Baru pertama kali dengar. Ya udah. Lagu ini susahnya di mana? Di bassnya ya. Kalau mau semua pas bulat dan di depan semua. Iya. Nah, Nah, mobil lu ini gak ada yang tumpang tindih. Iya. Semua apa namanya? Permainan gitarnya, starnya kan di gitarnya pasti kan? iya, betul. Starnya di gitarnya ada permainan. Jadi ini kayak modern beat gitu, yang modern beat, goblok kata-kata apa modern beat. Terus dia ada permainan drumnya kan? Iya. Drumnya itu kan campur, beatnya juga ada yang nyampur kan, pasti ada bassnya gitu loh. Diiringi lah Ya. untuk apa? Ini nggak ada yang nutupin mid sama high-nya lo. Bass pada porsinya sendiri, semuanya udah pada porsinya sendiri gitu. Semua masing-masing terdengar jelas Yap. ya, nggak saling menutupi. Yap. Menurut gua, orang-orang Medan nih, gua yakin pada demen. Soalnya lu lagu Mandarin, nada-nada susah ya, lagu Mandarin kan ada permainan-permainan susah. Dan Iya. mereka itu kalau Mandarin ataupun bahasa lokalnya mereka di sini kan hanyi pinyin ya. Kalau bahasa Mandarin hanyi pinyin ada Iya. pe gitu kan. Dia Iya. kan ada gitu segala macam. Terus kadang s Iya. itu harus terdengar jelas gitu Iya. kan. Kadang nggak boleh berlebihan. Kelebihan itu Beda jadi arti. desis gitu. Jadi mengganggu. Nah, itu dia. Nanti kedengarannya bisa shouty, nanti kan wah, anjir pedes ya gitu. Iya. Nah, kata-kata pedes itu bisa jadi pedang mata dua. Pedes jelek, pedes juga nggak mesti jelek gitu loh, nggak selalu jelek gitu. Terkadang pedes itu mesti ada di Kayak memberi warna suara Nah, gitu ya. Itu namanya musicality. Iya. Kalau misalkan pedes, pedes itu bisa memberikan efek wah, pedes itu bisa memberikan ketidaknyamanan. Nah, lu ngerasain di mobil lu pedes, lu nyaman apa enggak nih? Ih, waktu tuh cewek teriak ngelengking, waduh, mending gua keluar mobil deh. Nah, itu salah. Kalau pedes, wah anjing lu masih bisa nikmatin, lu bisa amaze gitu ya dengan sistem lu. Nah, itu udah bener berarti. Atau kadang mungkin terlalu flat, malah jadi gak ada musikalnya. Jadi honky. terlalu bosan. Ini aneh. Gitu. Kalau misalkan kok aneh ya dengerinnya, ya lu mesti setidaknya ada yang di-comparable. Maksudnya lu bisa compare gitu kan. Ketemu sama orang-orang banyak. Ini kan jadinya kan ada community. Makanya ikut kontes. Jadi kan ada apa namanya? Pembenaran dari juri. Ya, betul. Juri kasih tahu gitu, oh ternyata gue kurangnya di sini. Installer lu juga mesti ada. Jadi installer itu yang nanti pas maju, oh gitu ya, mau gue salah ya. Menurut lu gimana? Dicoba dibenerin sama installernya. Pas udah dibenerin, oh iya bener juga ya, suaranya jadi lebih enak ya, gue bisa terima ya, kuping gue bisa terima ya gitu. Gimana pun juga, lu tetap customer. Lu berhak memilih apa yang lu suka. Installer cuma hanya dia yang merajut apa maunya lo. Ya, kita harus meracik sesuai selera customer. Itu dia. Gimana pun juga installer yang pasti tuningin. Standarnya seperti ini. Tapi lu jangan nggak enakan sama installer lo. Kalau lu merasa tidak nyaman dengan installer lo, lebih baik lu ngomong. Iya. Jangan lu diem aja, terus tiba-tiba kabur ke, nggak gitu, jangan gitu. Ngomong dulu, komunikasiin dulu sama installer lo. Installer lo nanti bisa tuningin, oh lu maunya seperti ini, ya udah. Kalau misalkan lu udah maksudnya lu udah tua, orang yang sudah berumur, Mungkin karakter suaranya bisa beda keinginannya. tuh dia. Mungkin menurut installer atau menurut orang-orang ini lebih pedes, tapi lu tahu diri lu sendiri ada kekurangan di pendengaran lu. Jadi kan harus lebih ada effort yang lebih tinggi gitu, Ya, lebih pedes, betul. Ya. lebih pedes. Lebih tegas lagi, mungkin lebih kenceng lagi gitu. Oh, gue demennya segini gitu. Tapi kalau bass menurut gue sih nggak bisa ya. Yang frekuensi tinggi gitu loh. Terus Fungsi pendengarannya menurun maksud Ya, gua. betul. Sebenarnya kalau umumnya ya, dari pengalaman saya, kalau seiring bertambahnya usia, itu biasanya high frekuensi itu kita dengarnya makin rendah. Menurun. Gitu. Menurun. Iya, menurun. Jadi ya, kalau misalkan lu denger, waktu itu gue pernah, bukan nebak, tapi gue tahu, kenapa kayak begini ya? Ternyata salah preset kan. Iya. Gue bilang, kok rada teriak sih. Oh iya, lu preset berapa lu? Preset 1. Lu dengerin yang 2, itu gue punya. Yang 1 itu Iya. ownernya punya gitu. Ownernya memang udah berumur, udah 70-an. Oh, masih nyetir. Wih, sehat lu si Om gitu. Cuma fungsi pendengarannya itu menurun. Iya. Gitu loh. Jadi So, itu kita bisa tes ya. Saya juga pernah tes. Kita kadang setting suara itu ada tes tune. Itu bisa keluar suara 20 sampai 20.000 Hz. Jadi kita bisa dengar. Kadang kalau waktu pas keluar 20.000 Hz,
pada yang usia ini mungkin kita bisa kedengaran suara itu. Tapi yang mungkin usia 40 ke atas, kita coba hampir semua tidak bisa mendengar suara frekuensi itu lagi. Nah, jadi usia memang ada pengaruh. Ya, usia pengaruh. Jadi ya jangan langsung ngejudge, tapi tanya dulu sama installernya gitu. Jadi Sonedix gimana hasil suaranya di mobil CR-V hybrid ini? Silahkan berkomentar di bawah. Tapi gue tetap ingetin kalau misalkan berkomentar ataupun memberikan kritik, itu ada cara yang lebih bijak lagi, ada yang lebih etis lagi lah, bukan ngata-ngatain. Karena kita bicara selera, gue demen siomay, lo demen bakso, kalau kan nggak bisa disamain gitu loh. Jadi ya saling hargain aja. Kalau misalkan suaranya itu ternyata mati sebelah, ya lo kagak komplain. ya lo ada bermasalah gitu loh. Kalau misalkan suaranya memang shifting, bisa ke kiri semua gitu loh, udah kiri bawah lagi, nah itu nggak mungkin nggak komplain, lo pasti komplain dong. Nah sekarang kita bicara selera kok gitu loh. Kita sebagai installer sebetulnya justru kalau customer itu makin terbuka, makin menyampaikan keinginan, kita lebih gampang untuk meracik ini audionya sesuai dengan keinginan konsumen. Iya, lu sama aja kayak koki, lu sama aja kayak dokter casing C. Lu sakit apa? Oh ini dibacain gitu. Tapi kan bilang, enggak dok, gue kayaknya begini-gini macam gitu loh. Ya mesti keluar dari mulut lu. Kok apa yang lu rasa? Gitu. Oh ini nyambungnya ke sini, ini begini. Karena selera orang beda-beda. Betul. Hargainlah selera orang gitu loh. Saya kok kan lu udah kasih kesempatan Sonedix untuk pamerin hasil karya lu di ya siapapun yang nonton lah. Jadi thank you Sonedix sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalkan lu kepo, alamat nomor teleponnya gue taruh di bawah. Thank you juga untuk Sonedix ya, udah mau liput mobil saya nih. Thank you, panggil dong. Gue di Jakarta, siap. Siapin nih mobil nanti kita nyamper. Oke, thank you Sonedix, bye bye. Oke, bye bye.